Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna bagi kami. Sepanjang malam Tuhan pelihara kami, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami mau belajar firman Tuhan, biar Tuhan pimpin sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan kita, sebelum kita melangkah dari rumah, pergi bekerja mungkin, atau melakukan segala kegiatan kita, alangkah baiknya kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Sekali lagi Roma 15 ayat 13 bunyi firman Tuhan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita, setiap orang saya percaya pernah mengalami yang namanya kecewa, takut, gagal, atau kehilangan harapan. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan masa depan sering membuat hati kita menjadi lemah. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang tidak pernah habis, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan dunia bisa hilang, tetapi pengharapan dalam Tuhan tetap teguh selama-lamanya. Dan pagi hari ini ada beberapa poin yang kita akan pelajari sehubungan dengan ayat yang kita sudah baca tadi. Dan poin pertama yang saya akan sampaikan yaitu Yesus adalah sumber pengharapan sejati. Banyak orang berharap kepada harta, banyak orang berharap kepada manusia atau kekuatan sendiri. Tetapi semua itu bisa berubah dan tidak kekal. Namun Yesus tidak pernah berubah. Pengharapan di dalam Yesus sifatnya kekal. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari poin pertama ini? Yang kita bisa ambil yaitu bahwa Tuhan tetap setia dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kita tahu bahwa Yesus tetap setia, Yesus tetap ada, dan pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah hilang. Saat manusia mengecewakan, Tuhan tetap menolong, karena pengharapan dalam Yesus tidak sia-sia. Jadi, bagi jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, yang perlu kita ingat, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, bahwa saat kita menghadapi masalah, jangan menyerah. Mari datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya, karena sesungguhnya pengharapan kita hanya satu-satunya, yaitu di dalam Yesus. Yang kedua, pengharapan di dalam Yesus memberikan kekuatan. Orang yang memiliki pengharapan akan bertahan walau menghadapi badai kehidupan. Contohnya, Ayub. Di dalam Alkitab sudah sering kita mendengar bagaimana dan seberapa besar tantangan hidup, cobaan yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi walaupun demikian, Ayub tetap berharap kepada Tuhan karena dia tahu dan dia percaya ada kekuatan, ada pertolongan di dalam Yesus. Pengharapan membuat kita kuat menghadapi kesulitan. Dan Tuhan akan bekerja bahkan di saat kita tidak mengerti rencananya. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jadi dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar sekalipun, Tuhan tetap bekerja. Untuk itu perlu dan penting sekali bagi kita tetap berdoa, tetap percaya meskipun jawaban Tuhan belum terlihat. Tapi kita punya pengharapan, dan pengharapan itu pasti. Ketiga,
Pengharapan dalam Yesus membawa damai sejahtera. Banyak orang memiliki kekayaan, tetapi tidak memiliki ketenangan hati. Damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan, bukan ditentukan oleh berapa banyak kekayaan, berapa banyak uang yang kita punya. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa damai sejati hanya ada di dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan, dalam Yesus, bahkan dari Yesuslah ketenangan yang sejati. Di tengah-tengah masalah sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan ketenangan. Sama seperti yang pernah diucapkan oleh Raja Daud, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Hati yang berharap kepada Tuhan tidak akan mudah goyah. Tuhan sanggup menghibur hati kita, sekalipun mungkin kita sedang terluka. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan belajar percaya penuh kepadanya. Dan yang keempat, pengharapan dalam Yesus memberikan masa depan. Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran bagi anak-anaknya. Di Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Masa depan orang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Kegagalan hari ini bukan akhir segalanya. Tuhan masih sanggup memulihkan hidup kita, asalkan kita datang berserah kepadanya dan senantiasa memiliki harapan bahwa harapan kita ada di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa dengan keadaan sekarang. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Pengharapan dalam dunia bisa hilang, tetapi pengharapan dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Saat kita berharap kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan dikuatkan. Saat kita berharap kepada Tuhan, maka di sanalah damai sejahtera diberikan. Bahkan saat kita berharap kepada Tuhan, masa depan kita penuh dengan harapan. Apapun keadaan kita hari ini, kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong dan sanggup membuka jalan. Seperti jangkar yang menjaga kapal tetap kuat di tengah badai, demikianlah pengharapan dalam Yesus menjaga hidup kita tetap teguh di tengah masalah kehidupan. Sebab itu jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, apapun yang kita sedang hadapi saat ini, yakin dan percaya pengharapan kita satu-satunya ada di dalam Yesus. Dan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan apapun yang jemaat sedang hadapi. Mari datang pada Tuhan, buka hati kita, percaya ada kekuatan dari Tuhan, percaya bahwa ada jalan keluar dalam Yesus. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menyertai, dan Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Ajar kami untuk percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, dan ajar kami untuk selalu berserah kepada sumber pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan hari ini. Apapun yang mereka lakukan, Engkau Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang akan menyertai mereka sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas, dalam usaha, apapun yang mereka lakukan, mari Tuhan memberkati. Kami berdoa, biarlah penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Kami percaya saat kami keluar dari rumah, Tuhan Engkau menyertai kami. Tuhan melindungi kami dalam perjalanan, bahkan dalam segala kegiatan kami. Tangan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.